kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah geometri. Di sini saya Dwi Amelia, NIM F1 92 19048 dan rekan-rekan saya yaitu Rini Uswatun Hasanah, NIM F1 C2 19034, Seprika Sihotang, NIM F1 C2 19038, dan Penny Juniarti, F1 C2 19042. Di sini saya akan menjawab mengenai soal nomor 1 tentang sudut yang terbentuk di ruang dari garis dan bidang. Soal nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, hitunglah jarak garis GH ke bidang CDEF. Jawabannya yaitu, karena GH tegak lurus pada garis GP dan garis GP tegak lurus bidang CDEF, maka jarak garis GH ke bidang CDEF dapat diwakili oleh panjang garis GP. GP sama dengan setengah dikali BG. Setengah sama dengan setengah dikali akar dari CG kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan setengah dikali akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan setengah dikali akar 200 sama dengan setengah dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Selanjutnya soal 2 mengenai sudut yang terbentuk di ruang dari dua buah garis. Contohnya pada gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini, tentukan besar sudut antara AE dan FG. Penyelesaiannya, karena AE dan FG belum berpotongan, maka geser salah satu. Misalnya kita geser FG ke AD, atau FG dan AD sejajar, sehingga sudutnya sama dengan AE dan AD. Sudut AE-FG sama dengan sudut AE-AD, sama dengan sudut EAD. Karena AE dan AD tegak lurus, maka besar sudutnya 90 derajat. Jadi, besar sudut AE dan FG adalah 90 derajat. Catatannya, kita juga bisa menggeser AE ke FB, sehingga sudutnya BFG sama dengan 90 derajat. Melanjutkan soal yang ketiga, yaitu sudut-sudut yang terbentuk di ruang dari bidang dan bidang. Diketahui bidang 4 ABC mempunyai alas segitiga siku-siku ABC dengan AB sama dengan AC, TA sama dengan 5 akar 3 cm, dan tegak lurus pada alas jika BC sama dengan 10 cm. Tentukan sudut antara bidang TBC dan bidang alas. Berikut penyelesaian. Di bawah ini ada segitiga ABC siku-siku di A. Dengan demikian, sudut ABD dengan demikian, sudut ABD sama dengan sudut ACD sama dengan 45 derajat. Di sini ada sudut ABD, kemudian kita mencari AD. Jadi rumusnya yaitu tangen 45 derajat sama dengan AD per BD. Tangen 45 itu 1, jadi sama dengan AD per 5. AD itu sama dengan 5. Kemudian kita mempunyai sudut ADT dengan rumus tangen X sama dengan AT per AD. Tangen X sama dengan, masukinlah AT itu dengan angka 5 akar 3. Kemudian tadi AD sudah dicari 5. Masukkanlah 5. Tangen X sama dengan akar 3. X sama dengan 60 derajat. Jadi sudut antara bidang TBC dan bidang alas ABC sama dengan 60 derajat. Selanjutnya yaitu sudut yang terbentuk di ruang dari bidang dan bidang. Di sini diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2A. Di sini jika sudut pada bidang BDG dan bidang BDHF sama dengan alfa, maka sinus alfa adalah, di sini kita menentukan
bidang BDG dan BDHF terlebih dahulu. Ini merupakan bidang BDG dan ini merupakan bidang BDHF. Di sini kita harus mencari perpotongan kedua bidang terlebih dahulu. Perpotongan kedua bidang yaitu terletak pada BD. Di sini BD. Selanjutnya kita mencari garis yang tegak lurus pada bidang BDG dan juga bidang BDHF. Sini kita perhatikan GB dan juga GD sama panjang. Alasannya yaitu karena GB diagonal sisi dan juga GD adalah diagonal sisi, maka sama panjang. Selanjutnya G ini kita proyeksikan ke BD. Jatuhnya yaitu di tengah-tengah dan tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Dan ini kita misalkan dengan O. Berarti garis yang tegak lurus dengan BD salah satunya adalah GO. Selanjutnya pada bidang BDHF yang mana? Nah, yaitu yang tegak lurus dengan BD juga. Yang tegak lurus yang pastinya menuju ke atas ini, yaitu karena BDHF persegi panjang, sehingga ini siku-siku. Dan ini kita namakan dengan P. Maka sudut di antara BDG ini dan juga BDHF diwakili oleh DO dan PO. Maka terbentuklah sudut di sini POG yang pastinya tegak lurus di P. Sehingga sudutnya adalah POG. Maka karena siku-siku di sini yaitu di P, maka sinus alfa terletak di sini. Rumus untuk mencari sinus alfa yaitu yang depan miring, per miring. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari panjang GE. Karena rusuknya yaitu 2A, maka panjang GE sama dengan 2A akar 2. Yaitu karena GE merupakan diagonal sisinya. Selanjutnya kita mencari panjang PG. Ini PG. PG adalah setengah dari GE, maka PG sama dengan A akar 2. Selanjutnya kita mencari GO. Kita mencari GO. Kita gunakan yaitu PO sama dengan EA. Maka itu sama dengan 2A. Atau dapat kita tuliskan yaitu A akar 4. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka diperoleh GO sama dengan A akar 6. Selanjutnya, kita menentukan sinus dari A, yaitu sin A sama dengan depan per miring, yaitu PG per GO. Maaf ada sedikit salah tulis, yaitu PG per GO, yaitu A akar 2 per A akar 6.
dapat kita tuliskan juga bahwa A akar 2 per A akar 2 dikali akar 3. Maka ini kita coret dan kita peroleh hasilnya yaitu 1 per akar 3. Karena belum rasional, selanjutnya 1 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Yaitu akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Masih ada sisa akar 3 sehingga hasilnya sinus alfa sama dengan 1 per 3 akar 3. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sudut yang terbentuk di ruang dari bidang dan bidang. Apabila ada salah ucap kata, mohon maafkan. Terima kasih.